hormati Pak Pengawas Bina di Kecamatan Jonggat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya akan mewakili Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau namanya Pak Zainal SPD. Beliau merupakan salah satu pengawas Bina dari kami di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga selain sebagai pengawas, beliau juga aktif sebagai Ketua PGRI Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Mana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Izinkan pada pagi hari ini Bapak saya akan bertanya kepada Bapak terkait masalah identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah. Kemudian itu saya akan eksplorasi penyebabnya. Kemudian saya akan tanyakan ke Bapak sebagai salah satu pakar pendidikan yang ada di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan yang pertama Bapak, permasalahan yang pertama, pembelajaran masih belum hot. Ya, mungkin Bapak bisa eksplor penyebab-penyebabnya di pengetahuan Bapak. Kenapa pembelajaran yang masih dilakukan di sekolah kami belum maksimal di pembelajaran yang masih belum hot? Mungkin bisa diidentifikasi Pak. Pembelajaran hot ya. Gitu. Hot itu Hot extraordinary thinking skill. Jadi berpikir tingkat tinggi. Jadi memang di wilayah kita di Kecamatan Jonggat ini masih belum hot sebagian besar. Boleh dikatakan masih low, bukan high ya, low ordinary thinking skill. Jadi bukan hot tapi low. Ini penyebabnya karena teman-teman guru ini masih senang di zona nyaman, tidak mau melangkah lebih jauh untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Jadi ya itu saja modelnya, hanya apalagi model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu masih dengan metode ceramah. Kadang-kadang juga media pembelajaran juga jarang hadir di dalam kelas. Betul. Ini jarang hadir di dalam kelas. Sementara kalau kita lihat ya, kalau extraordinary thinking skill itu ada tingkat-tingkatan. Seperti kalau saya tidak salah ini apa istilahnya dari taksonomi Bloom ya. Betul. Taksonomi Bloom. Misalnya taksonomi Bloom itu ada urutannya C1, C2 sampai C6 ya. C1 itu mengingat itu bahasa Inggrisnya apa? Membering. Kemudian memahami atau mengerti, understanding itu C2-nya. Kemudian menerapkan aplikasi. Apa itu? Aplikasi. Berikutnya ada C4, C5, C6 itu dari keterampilan, kemudian evaluasi, kemudian mencipta, membuat. Nah ini yang belum. Jadi hanya baru sampai C1. Dari C1 sampai C3 ini hanya berputar situ saja. Yaitu tadi tidak mau melangkah, masih senang berada di zona nyaman. Nah itu dia. Bahkan di kelas itu tadi ada media pembelajaran pun jarang hadir, karena metodenya itu tidak ceramah saja dari dulu sampai sekarang. Nah itu. Oke, terima kasih Bapak. Untuk yang poin yang kedua, mungkin yang saya angkat di sini masalah pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif yang belum optimal dilaksanakan Bapak Ibu karena model pembelajaran inovatif semuanya. Mungkin kenapa mungkin sepengetahuan Bapak juga mungkin ada korelasi sebenarnya dari pembelajaran yang hot tentang pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak pembelajaran inovatif seperti project based learning, PBL,
PJBL, Model pembelajaran, iya, ya. iya, dan sebagainya. Ya, ini Apa? sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Ya, Itu ya. ada korelasi Ya. yang sangat dekat, ya. Guru kita itu mengapa tidak bisa hot, karena nggak mau berubah dengan begitu. Jadi kalau kita mau menghadirkan inovasi siswa supaya bisa berpikir kita tinggi, itu harus menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, Inovatif. bervariatif dan inovatif, itu saja. Nah, persoalannya sumber daya manusia, guru-guru kita yang tidak mau tadi itu tidak kreatif, ya kurang kreatif. Ya, apa istilahnya? Jadi gampang gitu. Jadi gampang. Nah, dari gampang, selesai melaksanakan tugas, habis jam ya pulang. Iya. Itu aja. Nah, jadi dia seolah tidak mau repot. Iya, benar. Mereka itu hampir lupa sebenarnya jadi guru itu harus seperti apa. Tujuannya sebagai juga Iya, penting benar. kembali, bukan untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita ini kan macam-macam modelnya, Karakteristiknya. Betul, beda-beda, minat bakatnya beda, karena mereka tumbuh dari lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya membutuhkan bimbingan yang kreatif. Anak-anak tidak ada yang bodoh. Cuma kita saja yang tidak bisa menyediakan satu situasi dan kondisi yang nyaman, yang enak untuk mereka itu. Itu dia. Soalnya kalau kita menghadirkan satu pembelajaran yang menarik di kelas, pengalaman saya lupa jadi guru juga kan. Iya, Anak-anak itu tidak mau keluar main beristirahat, itu tidak mau. benar. Kalau pembelajaran kita menarik, kalau kita menarik, tidak mau keluar main, itulah anak-anak. Mereka sebenarnya bersemangat, antusias anak-anak kita. Nah, tapi kalau kita guru hanya dengan model-model pembelajaran itu saja, ya bosan lah. Oke. Bosan. Oke. Terima kasih Bapak. Intisarinya sudah saya lakukan. Oke. Poin yang ketiga yang saya ingin tanyakan masih terkait masalah guru belum memaksimalkan penggunaan teknologi dan inovasi pembelajaran. Mungkin diekspor, mungkin penyebabnya guru belum memanfaatkan teknologi inovasi pembelajaran. Mungkin ada IT atau Ini dilema ya. Memang penguasaan IT itu sangat penting sekali. Kalau kita menguasai IT, nah, kemampuan kita itu bisa kita terapkan dalam kelas. Artinya begini, ketika proses pembelajaran berlangsung, ya, kita bisa memanfaatkan teknologi itu sebagai media. Sebagai media, dan itu pasti akan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dan anak-anak pasti senang. Nah, tapi masalahnya teman-teman ini tidak mau belajar. Nah, kalau dikaitkan sekarang ya dengan kurikulum yang baru, kurikulum mereka ini, guru-guru kita harus menguasai IT, itu harus. Sebab kalau tidak, dia tidak bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, tidak bisa. Nah, ini yang kita hadapi sekarang di Kecamatan Nogat ini. Betul, Merdeka di awalnya kita terapkan di kelas 1 dan kelas 4. Nah, jika kepala sekolah sekarang mau menempatkan teman-teman yang anggaplah menguasai IT di kelas 1 dan kelas 4, itu kekurangan. Bukan tidak ada, tapi kurang. Kesulitan kita, masih butuh waktu lama nih untuk ngajarin teman-teman ini untuk menguasai itu. Dan mereka ini rata-rata tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Saya bilang makanya, kalau Bapak Ibu punya HP, bisa kirim WA, bisa kirim SMS, bisa telepon, pada dasarnya sudah bisa IT. Jadi PD-nya, percaya dirinya itu yang kurang. Sehingga kalau ada kegiatan atau kebutuhan yang membutuhkan kemampuan IT, mereka paksakan kepada operatornya. Operatornya. Kasihan operatornya. Betul Bapak.
manja, mereka tambah manja, tambah tidak bisa. Padahal zaman menuntut mereka. Karena sekarang ini, waduh, parah kan kalau nggak bisa ini harus bisa. Kalau dari segi sekolah mungkin apa? Mungkin tanya terkait masalah prasarana mungkin. Karena sekolah sudah menyediakan. Oh iya. Rata-rata sekolah Tapi sudah. mereka itu hanya menganggap itu barang tontonan Iya. yang tidak punya manfaat kan. Cukup mengatakan, oh iya saya tidak bisa. Tidak mau Kurang dimanfaatkan ya. tidak mau dimanfaatkan. Jangankan IT, media pembelajaran manual saja, sekolah sudah menyiapkan ya. Misalnya sekolah itu beli alat peraga atau apa. Ketika diantar ke sekolah Iya. dari tempat dia beli, dosnya itu sampai bertahun-tahun tidak pernah dibuka sampai berdebu. Betul. Berarti kan tidak pernah dipakai. Kurang dimanfaatkan. Ya, apalagi IT yang manual saja itu jarang dipakai. Jadi bagus pertanyaannya itu sebenarnya berkaitan semua. Terima kasih Pak. Poin yang selanjutnya mungkin terkait masalah miskonsepsi siswa. Miskonsepsi siswa khususnya pada materi operasi pecahan penjumlahan dan penurunan pecahan bilangan campuran dengan bilangan asli. Mungkin sepengetahuan Bapak pernah juga itu penyebab-penyebab anak-anak itu miskonsepsi materi pada pecahan terkait masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran dengan bilangan asli mungkin Bapak miskonsepsinya apa? Saya tidak paham kalau daerah lain ya, Ya, kecamatan lain. benar. Kalau di kecamatan kita, Ya. bukan salah anak-anak, tapi salah guru. Oh ya, guru ya. Salah guru yang memang tidak kreatif. Guru kreatif ya. Nah, guru itu misalnya tidak pernah melakukan analisis Oh ya. terhadap misalnya kalau pakai kemarin buku 13 ada Ya. SKKD, Nah, jadi hanya datang RPP, kadang-kadang RPP-nya sendiri disusun itu tidak Ya, hasil karya orang lain, benar. ketika dilaksanakan tidak sesuai dengan RPP-nya. Nah, itu satu. Kemudian guru-guru sendiri tidak memahami materi prasyarat dari Oh, iya. suatu materi yang akan disampaikan. Bukan hanya pada penjumlahan apa tadi? Pecahan. Pecahan campuran Ya. dengan campuran. Ya, dengan asli ya. Jadi guru itu harus paham betul bahwa untuk memahami materi prasyarat Ya. yang harus dikuasai siswa sebelum berlanjut ke penjumlahan pecahan campuran itu. Jadi sekarang pecahan. Ya. Nah, pecahan ini kan materi pecahan itu perjalanan panjang. Ya. Mereka akan mendapatkan, anak kita akan mendapatkan dari kelas 3. Ya. Semester 2 itu mungkin pecahan, terus membandingkan pecahan. Kemudian baru dia nanti lanjut di kelas 4. Ya. Kelas 4 itu lebih ada lagi. Nah, itu, kalau kelas 4 itu adalah awal dia dimulai diperkenalkan penjumlahan. Ya. Penjumlahan. Pengurangan juga. Ya. Nah, di situ di penjumlahan itu ada yang berpenyebut sama, Ya. ada yang Menyebut berbeda. penyebutnya tidak sama. Ya. Nah, kemudian anak-anak juga harus bagaimana bisa menggunakan pecahan itu untuk memecahkan masalah dari segi pelajaran. Nanti itu lanjut lagi sampai kelas 6. Betul. Ya, jadi materi matematika pecahan itu dimulai ada urutannya, mulai dari yang paling rendah terus makin tinggi. Nah, kalau anak-anak tidak menguasai materi awal yang menjadi pokoknya ini, maka tidak bisa dia berlanjut ke materi yang lebih tinggi. Nah, materi sebelumnya itulah yang disebut kita dengan materi prasyarat. Jadi mengajarkan satu materi, ada syarat materi dulu yang harus dikuasai siswa. Dan ini yang tidak diperhatikan. Itu kemarin diajarkan, sekarang kita ini materinya. Mereka lanjut hanya berdasarkan waktu. Ya, benar. Nah, pada akhirnya nanti anak tidak tahu apa-apa, tidak menguasai apa-apa. Makin ya. Selain itu ya contoh, kadang guru kita ini tidak kreatif, tidak membedakan apa itu kompetensi Ya. dan materi. Ya. Nah, contoh, Ya. misalnya kalau nggak salah materi kelas 5 ya, Ya. biasanya ada materi
mengenal kota Malang, Iya, benar. ya kan? Ya. Nah, mengenal kota Malang. Guru ini tidak kreatif, tidak berani mengubah materi ini, tetap dia ajarkan anak-anak kita di sini kota Malang. Anak-anak kita ini sampai lembar saja tidak pernah Benar. diajarin kota Malang. Benar. Ya ajarin materi tentang misalnya desa, kalau SD-nya di sini desa Obong, dan desa Obong dulu. Itu materinya, Ya. diubah materinya yang dekat dengan lingkungan anak. Tetapi kompetensinya jangan dirubah. Benar. Apa kompetensi yang diharapkan? Satu, mengenal simbol peta, Betul. ya kan? Iya, Nah, betul. sekarang peta desa Obong ada simbol-simbolnya kan? Benar. Kemudian mengenal arah mata angin misalnya. Betul. Nah, itulah kompetensinya tidak kita rubah, tapi materinya yang kita rubah untuk yang lebih dekat dengan siswa, sesuai dengan lingkungannya, untuk menguasai, mencapai kompetensi itu maksudnya. Nah, itu dia. Jadi ini asal berdasarkan waktu lanjut saja, tidak bisa begitu. Harus dia kuasai materi prasyarat itu untuk lanjutkan materi berikutnya yang lebih tinggi. Nah, itu sekarang yang mirip dengan ini merdeka, kurikulum merdeka sekarang seperti itu. Dibedakan anak itu untuk levelnya sampai mana penguasaannya. Kalau anak kelas 4 misalnya, jadi kita asesmen, ya, melihat sesuai dengan asesmen diagnostik kemampuan dia berguna. Nah, nanti akan terpisah anak ini, ada yang berada di level 1, ada yang berada di level 2. Nah, guru itu harus bisa menghadirkan dua pembelajaran yang berbeda dalam satu waktu. Nggak bisa sekarang kalau dulu kan disamain aja. Iya. Terserah anak ini mau menguasai materi syarat atau enggak, ya disamain aja. Ini materinya kelas 4. Enggak soal tutup mata, karena enggak paham juga. Oke. Luar biasa penjelasan dari Pak Pengawas selaku Ya, Pakar mudah-mudahan ini Pendidikan. bisa Mudah-mudahan diambil bermanfaat untuk teman-teman untuk guru solusinya ya. untuk bulan lain Ya. juga gitu. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatan waktu Ya. yang diberikan dan sarannya dan segala masukannya. Mudah bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua sebagai selaku pendidik.